Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di sini bersama saya di podcast horor sendirian. Dan malam ini saya ada sebuah kisah. Kisah ini thread yang ditulis oleh Words Fang. Dan ini adalah kisah yang terjadi atau pengalaman penulis yang terjadi di rumahnya, pengalaman horor yang berada di rumahnya. Dan untuk selanjutnya dalam cerita ini saya akan menggunakan sudut pandang si penulis untuk mempermudah cerita. Jadi pada kesempatan ini aku akan bercerita tentang hantu tanpa kepala baik hati yang tinggal di pohon beringin di halaman rumah. Yang dia ini pernah menggagalkan niat pencurian sapi di rumah. Cerita ini mungkin akan membuat teman-teman pendengar sedikit menyadari bahwa makhluk tak kasat mata atau yang biasa kita sebut hantu atau setan itu tidak semuanya jahat dan kerjanya yang hanya menyesatkan manusia, tapi ada juga yang memiliki sifat baik. Dan sebelum cerita ini dimulai, aku informasikan sedikit tentang gambaran dan tata letak rumah saya dulu. Jadi luas pekarangan rumah itu kurang lebih 1 hektar. Dan di sana ditanam banyak pohon dari tahun 60-an sama Mbah Kakung. Jadi sekarang pohonnya sudah pada besar dan hampir menyerupai hutan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah yang tidak terlalu besar dan masih kental nuansa Jawanya, karena memang Mbah Kakung dan Mbah Uti saya ini masih keturunan keraton. Dan di sebelah utara rumah ada sebuah pura keluarga, karena memang aku dan keluarga ini beragama Hindu. Dan di timur pura itu ada sebuah pohon beringin yang besar. Jadi suasana di rumah saya ini kalau siang sejuk, sering jadi tempat nongkrong teman-teman. Tapi kalau udah malam suasananya agak serem, tapi kalau bagi saya itu sudah biasa karena sudah hidup di sana mulai lahir dan sampai besar. Dan sebenarnya banyak cerita-cerita tentang mereka dalam tanda kutip yang mungkin bisa aku ceritakan lain kali. Dan yang salah satu dari mereka yang akan aku ceritakan malam ini adalah hantu tanpa kepala. Dulu Mbah Kakung sering cerita kalau di pohon beringin dekat pura itu ada penunggunya, yaitu orang tinggi besar tapi dia tanpa kepala. Aku juga pernah diceritakan kalau dulu pernah ada orang yang ke rumah ini izin sama Mbah Kakung buat nepak. Ini kalau ada kesalahan dalam pelafalan kata mohon dibenarkan di kolom komentar. Nepak ini semacam ritual untuk ngedapetin nomor togel, judi dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan dunia gaib. Dan mereka mintanya tuh di pohon beringin itu. Waktu itu sama Mbah Kakung itu sebenarnya udah dilarang karena resikonya yang berbahaya. Tapi orang itu tetap nekat buat nepak dan Mbah Kakung bilang kalau ada apa-apa silakan tanggung sendiri ya akibatnya gitu. Tapi akhirnya orang itu nepak di bawah pohon beringin dan tetap menjalankan ritualnya. Awalnya nggak terjadi apa-apa, tapi menjelang tengah malam dia ini didatangi oleh sebuah ular besar, tapi nggak lama ular itu hilang. Dan beberapa jam setelah itu dari balik pohon beringin muncul orang tinggi. Dia ini besar berbaju hitam dan dia datang itu dengan menenteng kepalanya sendiri. Yang awalnya orang itu berniat minta nomor togel, orang itu malah dikasih tendangan sama hantu tanpa kepala itu pas di dadanya. Dan setelah itu dia pulang dengan tangan hampa, dengan kondisi dadanya yang sakit dan kemerahan bekas tendangan. Dan alhasil orang itu hidup sakit-sakitan dengan dada yang berwarna merah lebam permanen. Dan kabar lain ada yang bilang kalau orang itu sudah meninggal karena sakit-sakitan. Tapi kurang tahu juga karena cerita ini sudah lama sekali. Saat itu kata Mbah Kakung, hal itu terjadi karena
memang nggak semua dari mereka itu mau diajak bersekutu untuk hal-hal yang bertujuan buruk. Beliau itu juga bilang kalau hantu tanpa kepala ini, dia ini merupakan bos atau pemimpin dan dia memiliki energi yang bisa dikatakan positif. Dan semua hantu yang ada di sekitaran rumah itu tunduk sama si hantu tanpa kepala ini. Jadi ketika ada hantu lain yang punya niat nakal atau jahil, mereka akan diusir keluar dari daerah rumah. Aku yang memang dari kecil sampai sekarang gak pernah lihat hantu, jadi sulit buat percaya. Sampai pada akhirnya ada sebuah cerita yang cukup menarik mengenai hantu tanpa kepala. Dia ini saat menggagalkan pencurian sapi di rumahku. Cerita ini terjadi kisaran tahun 2011-2013, aku lupa. Jadi suatu pagi hari Minggu, bapak saya dikabari sama orang yang ngurus sapi kalau sapinya itu hilang dan pintu pagar itu dibobol. Letak kandang sapi ini ada di pojok paling belakang pekarangan rumah. Saat itu bapak panik. Dicarilah di sekitar belakang rumah dan ternyata si sapi ini ketemu. Dia ini berada terjebak di sungai kecil berlumpur yang letaknya gak jauh di belakang rumah. Ditariklah sapi itu dari sungai, dibersihkan dan dimasukkan ke kandang lagi. Bapak saat itu berasumsi bahwa sapi ini memang mau dicuri. Tapi karena si sapi ini masuk ke sungai berlumpur dan sulit ditarik, maka sapinya ditinggal saja. Asumsi bapak juga diperkuat dengan pintu pagar belakang yang rusak karena dibobol paksa. Ditambah lagi waktu itu lagi musim-musim pencurian, entah motor, entah ternak, banyak yang hilang dicuri. Karena bapak takut hal yang sama terjadi lagi, hari itu juga pintu pagar di belakang tuh langsung diblokir permanen dengan cara disemen atau ditembok. Dan singkat cerita, kira-kira 1 minggu setelah kejadian, ada seseorang ini yang bertamu. Jadi sebut saja dia namanya Ableh. Si Ableh ini adalah orang yang memang terkenal karena reputasinya yang buruk, yaitu dia itu seorang pencuri atau maling. Jadi dia ini terkenal sering keluar masuk penjara karena sebuah kasus pencurian. Waktu itu Ableh yang datang ke rumah cuma diem dan dia menunjukkan ekspresi wajah yang panik dan ketakutan. Kemudian ditanya sama Mbah Kakung, "Lu ada perlu apa datang ke sini?" Nah, si Ableh ini masih tetap terlihat ketakutan dan dia sambil menatap istrinya yang duduk di sebelahnya. Dan setelah diem agak lama, kata pertama yang diucapkan Ableh adalah kata minta maaf. Lah, Mbah Kakung saya tanya, "Lu minta maaf kenapa?" Dan si Ableh ini pun menjelaskan bahwa dia yang telah melakukan usaha pencurian sapinya bapak. Nah, otomatis bapak yang mendengar omongan si Ableh itu langsung mendatangi Ableh dan memberikan bogem mentah tepat di wajahnya. Dan setelah itu bapak mengambil beberapa senjata tajamnya dan meminta si Ableh ini untuk memilih sajam untuk dipakai duel melawan bapak. Tapi untungnya waktu itu ada Mbah Uti yang bisa menenangkan bapak. Si Ableh waktu itu cuma diem, tidak berdaya karena memang merasa bersalah dan dia ini pantas mendapatkan hal itu. Dan setelah suasana sedikit lebih tenang, Mbah Kakung tanya ke Ableh, "Loh, itu kenapa waktu itu sapinya ditinggal terus dibiarin terjebak di sungai itu?" Dan dengan suara berat si Ableh ini minta maaf lagi ke Mbah Kakung dan bapak. Kemudian dia menceritakan kenapa sapinya ditinggalkan begitu saja. Dia cerita bahwa ada sosok makhluk yang mengikutinya. Jadi Ableh saat itu cerita bahwa saat itu ia melakukan pencurian dengan teman-temannya 2 orang. Tapi dia sendiri yang datang ke rumah minta maaf karena temannya yang lain ini sudah masuk penjara. Dan Ableh saat ini adalah seorang buronan. Ia cerita ketika mau mengeluarkan sapi dari kandang,
Ia mendengar ada suara yang memanggil namanya berkali-kali, tapi dia mengabaikan. Setelah sapi berhasil keluar dari kandang, kemudian sapi itu terpeleset dan masuk ke sungai yang berlumpur. Ableh pun saat itu masih mendengar suara yang memanggil namanya berkali-kali, tapi dia tetap mencoba untuk cuek dan berusaha untuk mengeluarkan si sapi ini yang terjebak di lumpur. Dan ketika ia berusaha mengeluarkan sapi dari lumpur, ia mendengar bahwa suara yang memanggil namanya berkali-kali itu perlahan semakin jelas dan seolah-olah suara itu semakin mendekat. Dan suara itu sekarang jelas berada tepat di belakang Ableh. Suara itu terus memanggil Ableh dan ketika ia menengok ke belakang, dilihatnya ada seorang yang tinggi besar berpakaian hitam tapi tanpa kepala. Di belakangnya juga banyak prajurit atau punggawa yang mengawalnya. Dan saat si Ableh melihat mereka masih memanggil nama Ableh berkali-kali. Si Ableh yang kaget saat itu langsung lari tanpa mempedulikan sapi yang masih terjebak di lumpur. Dan saat itu teman-temannya sudah lebih dulu lari karena ketakutan. Dan setelah lari, sesampainya di rumah, Ableh lega karena sudah berhasil lolos. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Ableh masih diteror oleh hantu tanpa kepala itu. Setiap malam dan di mana-mana ia melihat sosok tersebut menghantuinya. Hal itu hampir membuatnya stres dan gila. Dan istri Ableh yang merasakan hal aneh di suaminya itu minta Ableh untuk minta maaf aja ke Mbah Kakung dan bapak supaya nggak mendapat gangguan lagi. Awalnya Ableh menolak karena takut kalau setelah minta maaf ia bakal dilaporkan ke polisi. Tapi karena merasa nggak kuat, Ableh akhirnya memutuskan untuk pergi minta maaf. Setelah minta maaf dan bercerita panjang lebar, Ableh pun pulang. Dan setelah itu ia tidak mengalami gangguan lagi seperti keadaan sebelum dia minta maaf. Dan singkat cerita dan akhir cerita, kabarnya kini si Ableh ini sudah mendekam di penjara, bukan karena setelah ia cerita ke keluargaku, tapi karena kasus pencurian lain. Sekian cerita tentang hantu tanpa kepala yang baik hati ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman pendengar semuanya. Bahwa enggak semua dari mereka itu mengerikan dan jahat, tapi ada juga yang bisa berbuat baik. Maka dari itu jika mereka aja bisa berbuat baik kepada manusia, kenapa kita yang manusia justru bisa menjadi lebih jahat dengan menyakiti manusia lain. Demikian cerita ini ditulis oleh Wolfgang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah baik buruknya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat dan waktu senggang kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.